Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dela Zahir dari kelas 10 Merdeka 5, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan apa itu global warming, kedua apa akibat dari pemanasan global, ketiga dampaknya, dan keempat solusinya. Pertama, apa sih global warming itu? Global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini. Suhu bumi meningkat agak cepat dengan peningkatan rata-rata 0,6 derajat sampai 0,9 derajat. Global warming atau pemanasan global menjadi salah satu isu global paling hangat dalam beberapa dekade terakhir ini. Isu ini banyak dibincangkan di berbagai forum oleh banyak kalangan di dunia. Saat ini, global warming tak lagi sekedar isu semata, melainkan telah menjadi sebuah ancaman nyata yang mengkhawatirkan bagi penduduk bumi. Yang kedua, apa sih akibat dari pemanasan global? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Yang kedua ada deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi dalam global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua ada deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga, ada dampak, yaitu apa dampak pada lingkungan. Pertama, bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kedua, perubahan iklim ekstrim, seperti heat waves, dan kenaikan permukaan laut. Apa dampak sosial dan ekonomi? Pertama, kerugian ekonomi seperti dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kedua, kesehatan masyarakat seperti ancaman terhadap kesehatan manusia. Dan yang keempat, solusi. Cara mengatasi pemanasan global yaitu hemat listrik, menanam pohon atau tumbuhan, melestarikan hutan, hemat bahan bakar, dan mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh mencegah dan mengurangi pemanasan global di kehidupan sehari-hari. Mencabut kabel listrik saat sudah tidak digunakan lagi. Mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Diusahakan tidak membeli air minum di luar, karena sampah plastik merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global. Saat plastik dibuat dan dimusnahkan juga menghasilkan karbon dioksida sehingga lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Lebih baik membawa air dari rumah, karena mengurangi permintaan terhadap produk-produk plastik dan membantu mengurangi dampak emisi karbon pada seluruh siklus hidupnya. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim yang mengancam planet kita. Kurangi menggunakan tas plastik dan beralih menggunakan shopping bag. Karena produksi dan pembuangan plastik merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dengan mengurangi penggunaan tas plastik sekali pakai dan beralih ke shopping bag yang dapat digunakan berulang kali. Shopping bag yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kanvas atau bahan daur ulang, bahkan dapat membantu mengurangi jejak karbon keseluruhan. Kita dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik.